Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahdania Tunggal Dewi. Kali ini saya akan melakukan simulasi praktik cyber counseling. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan sedikit tentang cyber counseling. Cyber counseling adalah proses konseling yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Bisa dilakukan dengan menggunakan email, chatting, telepon, video live session, ataupun media daring lainnya. Nah, di masa pandemi seperti ini, adanya kebijakan berskala besar ataupun social distancing membuat cyber counseling ini dianggap sebagai metode konseling yang paling efektif untuk memberikan layanan bagi mereka yang mengalami permasalahan di tengah pandemi. Dari video ini, saya ingin melakukan praktik cyber counseling menggunakan media WhatsApp dengan fitur voice note. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Angger Manusakerti yang sebelumnya sudah mengirim email untuk melakukan sesi konseling via WhatsApp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Mahdania. Saya sebagai konselor yang akan membantu sesi konseling Mas Angger pada hari ini. Baik Mbak, panggil saja nama saya Angger. Salam kenal ya. Baik Mas Angger, kalau boleh tahu Mas Angger ini sekarang seorang pelajar atau mahasiswa? Saya pelajar kelas 2 SMA Mbak. Oh begitu. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu pembelajaran sekarang masih melalui daring atau sudah tatap muka ya Mas? Masih daring Mbak. Oh iya, berarti sekarang lebih banyak waktu luang di rumah ya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira untuk mengisi waktu luang biasanya Mas Angger melakukan apa? Saya bermain game online Mbak. Oh begitu. Lalu bagaimana kabar Mas Angger hari ini? Belakangan ini saya merasa kurang baik Mbak. Apalagi di tengah pandemik ini saya merasa hidup saya penuh permasalahan. Saya mudah lelah dan gelisah juga. Oh jadi begitu. Lalu apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, di tengah pandemi COVID ini saya merasa hidup saya itu penuh permasalahan. Kadang saya merasa stres, tapi saya juga kadang gak nyaman kalau harus cerita ke orang lain. Jadi teman saya menyarankan untuk melakukan konseling dengan tenaga profesional di lembaga ini. Oke, baik Mas Angger. Terima kasih sudah mau bercerita dan melakukan layanan e-counseling di lembaga kami. Menurut saya, Mas Angger sudah melakukan satu langkah yang tepat dengan menghubungi lembaga kami. Karena di lembaga ini kami memberikan layanan konseling baik individu maupun kelompok yang mengalami permasalahan terkait stres, terutama bagi mereka yang terdampak COVID. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pelayanan konseling yang akan diakses oleh Mas Angger. Jadi, kegiatan konseling ini akan diawali dengan mengisi data yang dibutuhkan serta mencatat ringkasan kasus yang dialami oleh Mas Angger. Namun, Mas Angger jangan khawatir karena pengisian data-data ini hanya dilakukan untuk keperluan konseling saja dan hanya diketahui oleh saya selaku konselor dari Mas Angger. Selain itu, saya juga terikat dengan kode etik sehingga saya selalu menerapkan asas kerahasiaan di setiap sesi konseling. Jadi Mas Angger tidak usah khawatir ya kalau data-datanya itu akan disebarluaskan.
Setelah itu, jika Mas Angger setuju dan mau melanjutkan sesi konseling ini, maka kita akan menyusun kontrak pertemuan. Jadi, sesi konseling ini akan dilakukan selama 30 menit ke depan melalui fitur voice note. Dan jika Mas Angger keberatan terkait waktu, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan Mas Angger. Jadi, bagaimana Mas Angger? Baik, saya setuju dengan Mbak Mahda. Baik, kalau begitu. Lalu, apakah Mas Angger bisa menceritakan mengenai permasalahan yang sedang dialami oleh Mas Angger sekarang? Jadi begini Mbak, belakangan ini saya tuh mengalami stres karena saya tuh mempunyai hambatan dalam belajar. Guru saya selalu mengasih tugas yang terlalu banyak, sedangkan deadline itu sangat singkat. Dan selama pembelajaran daring ini saya merasa tidak berjalan secara efektif Mbak. Jadi saya tidak mampu memahami materi yang disampaikan dengan baik. Oh, jadi begitu. Saya paham apa yang sedang dirasakan Mas Angger sekarang. Untuk itu, silakan Mas Angger bercerita dan mengeluarkan semua unek-uneknya. Di sini saya sebagai konselor akan membantu Mas Angger. Namun, bukan berarti saya paling mengetahui permasalahan yang sedang Mas Angger hadapi. Tapi di sini kita dapat bersama-sama mencari penyelesaian dari permasalahan yang sedang Mas Angger hadapi sekarang. Kalau boleh tahu, permasalahan apa yang benar-benar menekan pikiran Mas Angger sehingga membuat Mas Angger stres? Permasalahan yang sangat menekankan saya itu karena tugas sekolah Mbak. Saya merasa semua materi yang sudah diberikan oleh guru, saya susah memahaminya karena melalui daring seperti ini. Saya juga jadi malas mengerjakan tugas dan saya lebih milih bermain game online. Soalnya saya jenuh Mbak, waktu luang saya pakai untuk itu dibanding belajar. Saya juga jarang bertemu teman-teman, makanya saya merasa jenuh Mbak. Oh begitu, saya mengerti apa yang dirasakan oleh Mas Angger. Kalau boleh tahu, orang tua Mas Angger masih bekerja? Masih Mbak, mereka kadang WFA, kadang WFO juga. Mereka sibuk bekerja walaupun kondisinya masih pandemi. Karena pekerjaannya mereka yang masih mengharuskan mereka sibuk bekerja seperti ini. Apa orang tua Mas Angger sering bertanya bagaimana kondisi Mas Angger di sekolah? Jarang Mbak, yang mereka tahu keadaan saya baik-baik aja. Kalau boleh tahu, Mas Angger berapa bersaudara? Saya anak tunggal Mbak. Oh, seperti itu. Saya paham rasanya. Mas Angger merasa jenuh di rumah karena Mas Angger kesepian ya. Tidak ada teman cerita dan orang tua Mas Angger juga sibuk bekerja. Iya Mbak, seperti itu. Saya lebih memilih bermain game online dengan teman-teman online saya dibanding belajar Mbak. Oke Mas Angger, saya paham. Apa Mas Angger pernah bertemu teman-teman Mas Angger di sekolah? Jarang Mbak, kalau ketemu mereka kalau ada tugas kelompok yang mengharuskan untuk bertemu. Kalau tidak ya mengerjakan tugas kelompok melalui daring karena kondisinya masih pandemik seperti ini. Baik, saya paham. Menurut saya tidak ada salahnya bermain game online untuk mengisi waktu luang, tapi alangkah baiknya apabila Mas Angger juga membagi waktu untuk belajar. Apa Mas Angger pernah mencoba metode-metode pembelajaran yang membuat Mas Angger bersemangat? Belum sih Mbak, saya bingung. Kalau menurut saya, Mas Angger bisa mencoba metode pembelajaran yang unik versi Mas Angger. Misalnya nih, Mas Angger membuat list tugas yang sudah diberikan bersama waktu yang sudah ditentukan. Nah, dari catatan ini, Mas Angger bisa membagi waktu-waktunya. Misalnya, untuk tugas pertama jam sekian, Mas Angger kerjakan sampai selesai. Lalu bisa diselingi bermain game, tapi dibataskan waktunya hanya 1 jam saja.
saja. Setelahnya Mas Angger bisa dipakai untuk istirahat, makan, dan beribadah. Lalu mengerjakan tugas berikutnya sesuai jam-jam yang Mas Angger sudah tentukan seharian itu. Oh iya, boleh tuh Mbak. Saya akan coba metode itu. Kalau boleh tahu, selain bermain game online, apakah Mas Angger punya hobi atau olahraga? Ada Mbak, saya suka main futsal. Nah, menurut saya, agar Mas Angger tidak merasa jenuh di rumah, Mas Angger bisa selingi olahraga atau bermain futsal di hari libur dan bisa bertemu teman-teman Mas Angger. Mas Angger juga bisa mendekatkan diri kepada orang tua Mas Angger untuk mengajak olahraga bersama orang tua Mas Angger dan bisa memiliki waktu luang untuk mengobrol dengan orang tua Mas Angger. Itu saran saya ya Mas Angger. Selebihnya saya kembalikan kepada Mas Angger yang terbaik seperti apa. Iya Mbak, saya akan mencobanya. Sepertinya itu ide yang bagus. Saya bisa melakukan hal lain untuk mengisi waktu luang saya. Baik Mas Angger, apakah sampai sini masih ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Mbak. Saya merasa sangat terbantu dengan melakukan sesi e-counseling ini. Terima kasih ya Mbak Mahda. Iya, sama-sama Mas Angger. Apabila ada yang ingin disampaikan lagi, Mas Angger dapat melakukan e-counseling ini lagi atau menghubungi kontak person yang tercantum di web kami. Kalau begitu, mungkin saya bisa cukupkan sesi konseling pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Angger. Baik Mbak, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.